Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zakat TV. Ketemu lagi dengan saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini kita akan mengangkat sebuah pengetahuan mengenai gizi. Dan di samping saya sudah ada narasumber yang bernama Mbak Meta. Assalamualaikum Mbak Meta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Meta ini kalau nggak salah, informasi yang kami dapatkan adalah salah satu staf ahli gizi di layanan kesehatan cuma-cuma Dompet Duafa ya. Ya, betul. Saya boleh mengangkat sedikit mengenai profil Mbak Meta sebelum terjun untuk memutuskan saya ingin menjadi ahli gizi. Sebenarnya tadinya mengambil kuliah backgroundnya apa sih Mbak? Jadi memang dari kita lulus SMA nih, saya sudah tertarik dengan food ya, tentang kuliner seperti itu. Kemudian disarankan untuk masuk nih akademi gizi seperti itu. Ya, itu kita masuk, saya masuk akademi gizi dan alhamdulillah merasa nyaman ya kuliah di sana. Dan lulus di tahun 2001 waktu itu, kemudian ya bisa mengaplikasikan ilmu lah. Ketertarikannya gizi itu apa sih Mbak? Artinya kalau kita bilang ya, banyak masyarakat yang memang untuk pengetahuan gizi ini ya makan seadanya aja, yang penting kenyang gitu loh. Tapi sebenarnya ketertarikan gizi itu tersendiri apa sih? Bisa diinformasikan kepada kami? Oke. Jadi kalau saya bilang ilmu gizi itu ilmu hidup, kayaknya udah benernya ya. Karena kalau kita mengetahui makanan, itu pasti ada dampak baik dan buruknya. Misalnya terlalu berlebihan kita mendapatkan keburukannya, kalau mendapatkan dengan gizi yang optimal, insya Allah dapat kebaikannya, ibaratnya seperti itu. Nah, di situ saya tertarik karena di ilmu gizi itu akan dibagi-bagi lagi tentang sainsnya seperti itu. Jadi cabang-cabang ilmu. Sehingga saya sangat tertarik sekali masuk ke akademi gizi dan untuk menjadi profesi gizi seperti itu. Baik, kalau tadi Mbak Meta bilang gizi optimal itu seperti apa ya? Baik, kalau gizi optimal itu jadi apa yang kita makan itu akan mencerminkan status gizi kita seperti itu. Kalau kita makannya kurang, jatuhnya status gizinya kurang. Kalau kebanyakan jadi gizi lebih seperti itu. Jadi bagaimana kita memanage atau istilah katanya diet ya, perencanaan makanan untuk mencapai gizi optimal seperti itu. Bisa terlihat secara fisik nggak Mbak? Kalau anak ini gizinya kurang gitu, atau orang dewasa ini berlebihan gizinya, bisa terlihat secara fisik? Baik, kalau misalnya untuk anak, memang usia 0 sampai 5 tahun ya, kita bisa melihat dari berat badan berdasarkan umur, seperti itu. Jadi kita lihat tuh kalau misalnya grafik, kita lihat di berat grafik. Dan tinggi ya? Kalau 0 sampai gitu 5 ya, 0 sampai 5 tahun kita lihat berat badan berdasarkan umur. Jadi biasanya kita lihat langsung saja di KMS atau Kartu Menuju Sehat yang ada di Posyandu atau di Bidan seperti itu ya. Kita langsung terlihat tuh kalau dia di garis kuning berarti itu masuk gizi kurang. Kalau garis hijau dia masuk gizi cukup. Nah, nanti itu kita bisa lihat juga gizi di bawah garis merah. Nah, ini yang harus benar-benar perlu perhatian khusus karena anak cenderung lama-kelamaan dia akan drop status gizinya seperti itu. Kalau untuk orang dewasa Mbak? Kalau orang dewasa kita bisa lihat dari IMT. IMT, indeks massa tubuh. Jadi ini perbandingannya berat badan berdasarkan tinggi badan. Nah, seperti itu. Jadi bisa ada range-nya 18 sampai 24 itu normal. Tapi kalau di bawah 18 itu gizi kurang, di atas dari 24 itu gizi berlebih atau gizi berlebih. Artinya kalau efek sampingnya apa sih Mbak kalau dikatakan gizi kurang dan gizi berlebih? Baik. Kalau untuk dewasa, kalau gizi kurang ini pasti akan berdampak terhadap sistem imun si orang tersebut. Ya, kalau misalnya gizinya kurang berarti orang tersebut mungkin bisa lebih cepat terkena penyakit karena imunnya kurang rentan. Tapi kalau orang yang IMT-nya lebih, jadi atau overweight itu biasanya kerap sekali menderita penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes mellitus dan lain-lainnya seperti itu. Nah, kalau untuk anak-anak ini sama juga. Jadi kalau untuk gizi kurang maupun gizi buruk itu pasti akan cepat sekali atau rentan sekali terkena penyakit seperti itu. Kalau keterkaitannya Mbak Meta sendiri, apa saja yang sudah dilakukan RKC? Kenapa sih memilih RKC Dompet Duafa? Nah, ini mungkin sedikit flashback. Jadi memang sebelumnya lulus dari kuliah akademi, saya pernah beberapa kali di rumah sakit ya, terutama di rumah sakit memang ada, kalau kita kerja itu kan cari nyamannya ya, benar ya, cari nyamannya kita dan ibadah ya Mbak? Ibadah ya, betul ya.
Nilai plusnya, alhamdulillah di LKC ini saya merasa nyaman dan alhamdulillah ada nilai plusnya ya kalau di LKC di sini, karena kita kan tidak pungkiri kalau mencari kerjaan itu mencari rezeki, tapi bagaimana mendapatkan rezeki yang halal dan insya Allah barokah ya. Insya Allah di LKC mungkin saya mendapatkannya seperti itu, kenyamanan batin seperti itu. Tapi informasinya tidak diberikan secara cuma-cuma dong, walaupun layanan kesehatannya cuma-cuma, tapi secara informasinya iya betul pada masyarakat. Jadi kalau informasi tentang gizi memang untuk para member atau pasien bisa langsung konsul ke Poligizi seperti itu. Ya di sini mungkin dengan sistem kememberan ya kalau di LKC ini. Kemudian kalau yang sudah terdaftar menjadi member, mereka berhak mendapatkan atau boleh melakukan konsultasi gizi di Poligizi seperti itu, dan pelayanan kesehatan lainnya seperti itu. Awalnya, step awalnya apa sih Mbak? Artinya apakah memang para peserta tadi, member tadi itu harus mendaftar dulu? Ya, memang untuk menjadi member LKC kita ada departemen verifikasi. Jadi mereka yang mungkin duafa atau tidak mampu bisa mendaftarkan ke LKC di bagian verifikasi dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian jika memang sudah diverifikasi dan sudah bisa masuk member, mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di LKC Dompet Duafa ini. Kalau bicara verifikasi, artinya memang ada tim lagi yang survei dan ada kategori yang memang bisa untuk menjadi member atau tidak menjadi member, ada? Iya, ada. Jadi itu kita punya departemen verifikasi, mereka lah yang menentukan siapa yang berhak menjadi member dan siapa yang belum. Kategorinya apa Mbak? Jadi mereka itu kalau kita bicara duafa ya tadi. Ini lingkup duafa ya. Jadi memang mereka yang tidak mampu sama seperti itu. Untuk item-item atau rinciannya mungkin bagian verifikasi lebih bisa menjelaskan nanti. Ada di mana saat yang mereka menolak nggak sih? Artinya orang gimana saya mau dapat gizi cukup? Artinya secara pendapatan saya hanya bisa dapat sekian gitu. Jadi memang kita di sini selain memberikan konseling juga memberikan edukasi tentang pengetahuan gizi. Karena gizi nggak harus mahal. Ya. Gizi itu bisa didapat. Gizi itu bisa didapat. Jadi intinya kalau dari WHO itu sendiri itu menitik beratkan terhadap pangan lokal. Pangan lokal. Jadi nggak harus barang yang susah dicari atau barang yang harus dibeli di tempat yang misalnya impor seperti itu. Jadi budayakan pangan lokal seperti itu. Jadi nggak harus mahal sebenarnya sih seperti itu. Jadi itulah kita edukasi member bagaimana mendapatkan pangan lokal yang gizinya setara dengan pangan impor. Kalau dulu kita pernah dengar masa kecil adalah 4 sehat 5 sempurna, itu bagian dari gizi yang baik? Ya. Jadi jangan dijawab dulu ya Mbak Meta. Oh, ya. Sahabat Zakat TV, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dan juga Mbak Meta. Mbak Meta bisa tadi jelaskan ya, terakhir pembicaraan kita adalah mengenai 4 sehat, 5 sempurna. Jadi dulu ya kita jargonnya tuh 4 sehat 5 sempurna. Ya. Kemudian pada tahun 2000 itu dirubah menjadi pola makan udah ganti ya Mbak? Iya. Jadi pola makan seimbang. Karena dulu 4 sehat 5 sempurna itu tertuju kepada 5-nya itu adalah susu. Karena pola makan seimbang saya rasa kayak pemirsa juga banyak yang baru tahu nih informasinya. Iya, jadi memang ada perubahan untuk pola makan. Ya, pola makan seimbang. Jadi dari 4 sehat 5 sempurna kita rubah menjadi pola makan seimbang.
Pola makan seimbang itu artinya seimbang. Jadi dari makanan pokok seperti karbohidrat, kemudian ada proteinnya, protein hewani dan nabati, kemudian ada sayurnya dari vitamin dan mineralnya, kemudian ada lemak dan ada air dan ada gula, seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke peranan Mbak Meta nih. Dalam LKC sendiri kegiatannya apa saja dan bagaimana cara untuk bisa mempercayakan kepada peserta tersebut benar-benar bisa mendapatkan gizi yang baik. Ya baik. Jadi kita pelayanan gizi di LKC Dompet Duafa ini kita banyak ya, pelayanannya ada kalau dikelompokkan mungkin ada 3 ya. Di situ ada pelayanan konseling gizi, kemudian ada penyuluhan, kemudian juga ada nanti namanya seperti seminar ya, seperti itu. Nah kalau konseling gizi ini yang sering kita lakukan, jadi namanya tiap hari ya dilakukan di Poligizi, yaitu bagi para member atau pasien yang membutuhkan konseling gizi itu bisa langsung daftar ke bagian resepsionis untuk mendatangkan dirinya ke Poligizi, atau bisa juga dari rujukan poli spesialis atau poli umum, itu bisa langsung ke Poligizi. Itu yang disampaikan apa Mbak materinya? Nanti untuk konseling gizi itu sendiri biasanya yang mereka yang mendapat surat rujukan dari dokter itu biasanya berkaitan dengan penyakit yang dideritanya. Contoh soal misalnya diabetes mellitus. Nah mereka akan biasanya akan ke Poligizi menanyakan bagaimana pengaturan makan untuk diabetes mellitus, ya seperti itu. Nah di situ kita akan menjelaskan pada pasien tersebut. Begitu juga cara mengolah makanannya, yang baik. Kemudian ya tadi saya tekankan untuk mendapatkan bahan makanan lokal, tidak harus impor, seperti itu. Kalau seminar sendiri dalam bentuk apa Mbak? Artinya memang semuanya peserta atau memang ada pasien juga? Oh ya, jadi kalau untuk seminar biasanya kita selain untuk anggota atau member LKC, biasanya juga dengan institusi yang bekerja sama dengan kita melakukan seminar-seminar kesehatan seperti itu. Waktu itu pernah kita melakukan seminar tentang ASI, MPASI seperti itu. Sehingga ini akan supaya feedbacknya untuk member atau pasien itu akan lebih memberikan pengetahuan yang luas ya, menambah pengetahuan. Kemudian kalau untuk institusi mungkin kita berharap feedbacknya kita bisa menjalin kerjasama di bidang kesehatan seperti itu. Ada pengalaman nggak Mbak? Artinya pengalaman yang benar-benar menyentuh hati kalau kita bicara kaum duafa ya? Baik. Sangat dilema, memang sangat menyentuh hati, terutama ketika kita menyarankan ibu makan seimbang, karbohidrat ada, lauk hewani, nabati seperti itu. Mereka langsung mukanya agak itu ya, agak hopeless seperti itu. Gimana saya bisa cari makanan gitu kalau ongkos pun saya agak susah gitu, untuk datang ke sini pun agak susah. Nah di situ mungkin kita akan memberdayakan SDM-nya nih. SDM artinya sumber daya dari keluarga itu sendiri, itu bisanya apa, ibu bisa berusaha apa, seperti itu. Nah dari situ istilah kata numpang makan ya, dibilang numpang makan. Jadi si member ini berusaha misalnya bikin makanan atau untuk dijual, tapi dia juga mendapatkan makanan bergizi selain itu juga salah satu mungkin edukasi kita ke pasien ya, dan juga supaya buat income-nya mereka. Numpang makan itu arti maksudnya kegiatan yang memang kita berikan modal kepada mereka untuk mereka mau usaha? Kalau untuk LKC Dompet Duafa ini sendiri memang tidak memberikan modal, tapi mungkin kita bisa menggali lah sumber daya apa sih yang bisa dimanfaatkan di keluarga seperti itu. Lebih ke edukasi sih sebenarnya, tidak memberikan modal gitu, seperti itu. Ada yang berhasil? Ya ada beberapa ya, mungkin seperti jual nasi uduk seperti itu ya, karena memang beberapa member kita tuh sering sekali agak susah ya untuk mendapatkan sarapan pagi seperti itu, karena mungkin ya uangnya kurang. Secara uangnya terbatas ya. Nah ini bisa nih, misalnya ada modal berapa bisa sedikit-sedikit, ibunya juga bisa sarapan, anak-anaknya bisa sarapan, seperti itu juga udah buat income. Kalau jual gorengan disaranin nggak Bu? Kalau jual gorengan biasanya nasi uduk temennya gorengan ya. Iya. Kalau kita bicara gizi ya, itu sih boleh aja, tapi ya kita tekankan menggorengnya nggak boleh 2 kali. Jangan pakai minyak jelantah seperti itu aja, karena itu akan bisa merusak kesehatan. Tapi kalau kita belinya di pinggir jalan berkali-kali.
Ya, kita juga ada edukasi tuh sebenarnya penyuluhan tentang makanan jajanan anak yang sehat seperti itu sering kita lakukan. Jadi insya Allah sih pasien atau member juga bisa menerima atau mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari seperti itu. Iya, jadi memang kita edukasi tuh makanan sehat itu seperti apa sih, jajanan sehat itu seperti apa, seperti itu. Jadi intinya adalah dalam satu keluarga diharapkan ada satu peranan yang memang bisa benar-benar concern dengan masalah gizi tadi ya. Dengan seperti itu dia akan melakukan transfer sendiri pengetahuannya kepada keluarganya. Pemirsa, kita akan membicarakan lagi mengenai dunia gizi tapi setelah yang satu ini. Pemirsa Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dan juga Mbak Meta. Mbak Meta, saya mau nanya juga dong, program apa saja sih yang ada di LKC mengenai gizi? Oh iya, untuk selain tadi ada konseling gizi, juga edukasi, seminar seperti itu, kita juga ada pemberian makanan tambahan atau seperti PMT. PMT ya? PMT ya. Ini ditujukan bagi pasien ya, terutama yang kurang gizi, anak-anak terutama ya. Juga untuk penderita tuberkulosis atau TBC. Ya, mereka membutuhkan status gizi yang optimal. Oleh karena itu kita support dengan pemberian makanan tambahan seperti itu. Biasanya proses pemberian makanan tambahan itu memang mereka datang ke sini atau memang kita bisa mengirim dalam 1 minggu, bagaimana Mbak? Oh iya, jadi penerima PMT ini biasanya para pasien ya dengan gizi kurang atau penyakit tertentu, mereka ya tadi konseling ke kita. Kalau kita lihat status gizinya memang kurang, kita langsung memberikan PMT berupa susu dan telur ya, seperti itu. Itu berkala Mbak? Iya, berkala. Jadi ini ditujukan sampai status gizinya cukup ya, status gizi cukup. Selain itu juga kita tetap mengedukasi dan menekankan agar tetap makanan lokal yang harus dibudayakan seperti itu. Jadi ini hanya sifatnya membantu, ya membantu untuk pemenuhan sampai dia target gizinya tadi cukup ya, ya, tercukupi dengan baik ya. Seperti itu. Ya, jadi para pasien itu biasanya mengambil ya kita apa namanya periode 1 bulan sekali biasanya seperti itu. 1 bulan sekali mereka datang ke sini, terus begitu mereka mendapatkan bekal makanan untuk 1 bulan. Iya betul, itu hanya susu dan telur ya. Susu dan telur. Kalau makanan utamanya seperti nasi itu mereka tetap sendiri. Tetap sendiri ya, seperti itu. Untuk menu-menu yang lainnya artinya secara kontrolnya bagaimana ya Mbak? Kalau mereka hanya kadang-kadang kalau kita bicara anak kecil ya nggak mau makan, dikasih susu terus, berarti kan pola makan seimbangnya apakah sudah cukup baik? Nah, ini yang sering kali terjadi kesalahan ya, kesalahan untuk para member. Mungkin mereka menyangka oh susu dapat susu sama telur, oh berarti nggak harus makan, berarti gitu kan biasanya. Nah ini yang harus titik tekannya, kita harus edukasi lagi pasien atau member atau orang tuanya itu, ini hanya untuk penambah Bu. Yang menentukan status gizi itu adalah makanan utamanya. Jadi makanan utamanya itu apa aja? Tadi kita sebutkan harus ada makanan pokoknya seperti karbohidrat, nasi, lauk, pauk seperti itu. Kemudian kita tekankan juga pemberian susu ini diberikan jauh-jauh sebelum makan. Misalnya pagi hari ada jedanya ya? Ada jedanya. Pokoknya jangan deket makannya si anak deh, makan utamanya anak. Karena susu itu efeknya mengenyangkan kan ya. Kemudian jadi 2 kali minum susu pagi dan malam sebelum tidur seperti itu. Itu tadi untuk anak-anak. Kalau untuk makanan tambahan untuk dewasa, ada juga programnya di sini? Ada. Jadi PMT ini nggak terbatas pada anak, tapi pada dewasa yang gizinya kurang atau dengan penyakit TBC tadi ya. Itu sama kita tekankan, ini hanya penambah. Yang diberikan juga susu sama susu telur? Dan telur. Oh, untuk dewasa juga sama ya? Iya, betul. Susu dan telur. Kemudian juga kita ada beberapa juga untuk penyakit diet khusus
seperti diet ginjal, seperti itu diet hati. Memang kita ada susu khusus juga yang mungkin untuk para member agak susah untuk dicapai, untuk belinya ya, seperti itu kita sediakan sampai gizinya cukup kembali. Nah, seperti itu. Mbak, kita bicara mengenai susu ya. Kalau misalnya memang susu itu menjadi makanan tambahan, tapi kan terkadang ada anak-anak yang alergi dengan susu. Ya. Jadi ini kita untuk pemberian susu ini sendiri sebenarnya kita berikan pada anak usia di atas 2 tahun ya. Kalau 0 sampai 2 tahun ASI, ya? kita tetap ASI, ditekankan tetap ASI. Kemudian 2 tahun lebih boleh penambahan susu. Nah, biasanya usia 2 tahun ini untuk terkena alergi ini agak kurang ya, jadi itu terkait dengan sistem imunnya. Jadi kalaupun masih ada yang alergi, biasanya kita sediakan susu khusus ya. Rendah alergi itu seperti itu. Menjamin nggak Mbak ketika sudah mendapatkan makanan tambahan, gizinya tercukupi, terus setelah itu mereka berarti selesai ya programnya? Berat badannya bakal untuk naik lagi itu bagaimana? Ya, jadi yang menentukan status gizi itu selain dari makanan itu, aktivitas juga dan pengetahuan atau pendidikan si ternyata itu, aktivitas dan pengetahuannya. Ya, pengetahuan juga ini akan menentukan status gizi si anaknya itu. Jadi makanya kita akan adakan penyuluhan seperti tadi supaya ibu tuh bisa masak beraneka ragam makanan lokal seperti itu. Dan tidak perlu mahal. Dan tidak perlu mahal juga seperti itu. Nah, dengan begitu kan mungkin ibunya juga akan bisa mengaplikasikannya di kehidupannya seperti itu. Kalau bicara membernya sendiri sudah berapa banyak Mbak? Member mungkin udah lebih ya, dari sekitar ratusan ya mungkin ya. Saya nggak ada data khusus sebenarnya. Namun kalau untuk pasien gizi itu sendiri, nah kita sudah mencapai sekitar 70 orang untuk pasien gizi yang menerima PMT seperti itu. Kalau yang untuk konseling itu mungkin lebih banyak lagi, sampai 100 lebih seperti itu. Kalau misalnya Mbak Meta dapat masukan sendiri dari mereka, bagaimana sekarang kehidupan mereka setelah menjalani gizi yang baik? Baik. Alhamdulillah ya, kita nih di sini member itu seperti kayak teman aja ya, keluarga ya. Jadi bicara atau ngobrol itu, jadi itu dapat menggali sebenarnya ya kehidupannya dia, kebiasaannya dia, terutama kebiasaan makannya. Dan kita tekankan selain makan gizi seimbang, itu juga aktivitas seperti anak harus tidur siang, seperti itu akan cepat meningkatkan status gizinya. Jadi memang pola hidup, pola makan, terus juga pola pikir atau pengetahuan itu memang berperan penting terhadap status gizi seorang seperti itu. Nah, tadi kalau bicara lagi tidur siang itu menjadi salah satu faktor juga untuk mendapatkan gizi yang baik ya. Efeknya apa sih Mbak? Jadi kalau untuk anak tidur siang itu kan itu mengistirahatkan dan ada hormon yang berperan untuk pertumbuhan anak. Jadi kalau istirahatnya cukup, insya Allah pertumbuhannya pun akan bagus seperti itu. Makanya kita tekankan kalau yang anaknya bisa tidur siangnya, misalnya sekolahnya pagi, ayo setiap pulang sekolah makan, tidur siang, istirahat seperti itu. Dan memang signifikan sekali terlihat berat badannya memang naik seperti itu. Jadi tidak hanya makan saja, itu ternyata pola istirahat juga sangat berperan gitu. Ya. Tapi sekarang ini kalau ngelihat sekolah sekarang, anak-anak pulangnya jam 3 Mbak, jadi tidur sore. Biasanya gitu ya, ada yang full time itu sampai sore baru pulang. Nah, kita tekankan jam tidur malamnya, jam tidur malamnya. Oke, tidur malam itu paling sedikit 6-8 jam. Itu harus ya, jangan dibiasakan tidur jam 10 malam, bangun pagi-pagi harus sudah bergerak lagi untuk aktivitas sekolah seperti itu. Itu yang harus kita tekankan sih. Kalau misalnya kita bicara lagi tadi ya mengenai gizi, secara fisik tadi sudah Mbak Meta jelaskan. Kalau secara intelektual itu pasti pengaruh besar ya? Betul. Dari gizi tadi Mbak? Ya, intelektual dalam kaitannya dengan pengetahuan, betul ya. Ya, jadi pengetahuan, memang pengetahuan atau pendidikan ya, pendidikan anak member di sini kan berbeda-beda, ada yang SD, SMP, SMA. Memang itu akan mempengaruhi sekali. Mereka yang pendidikannya lebih tinggi, menangkapnya, ya penangkapannya lebih mudah. Tapi kalau yang mungkin kalau di bawah pendidikannya agak bawah ya, kita harus berulang-ulang kali, terus mengingatkan sekali lagi, mengingatkan setiap mereka berkunjung, kita mengingatkan lagi seperti itu. Itu tadi dari asupan gizi ya, gizi. Nah tadi saya sudah bicara anak-anak, dewasa. Kalau untuk yang dalam keadaan sedang mengandung,
Ya, kita juga ada untuk asuhan untuk ibu hamil, ibu menyusui seperti itu. Biasanya untuk mereka ibu hamil kita tekankan dengan asupan yang seimbang tadi dan tinggi zat besi dan vitamin C. Ini untuk mempersiapkan mereka dalam proses persalinan gitu. Kalau ibu menyusui kita tekankan juga banyak makan karbohidrat tadi ya, terus vitamin, mineral, daun katuk. Ya, daun katuk dan apa yang hijau-hijau sebenarnya bisa meningkatkan ASI, seperti kacang-kacangan juga termasuk meningkatkan ASI. Jadi makan variatif, jangan di tahan-tahan seperti itu, jangan dipantang-pantang, maaf seperti itu. Kalau minum air putih dalam sehari 8 gelas itu salah satu faktor yang menentukan gizi baik juga ya. Jadi cairan itu memang dibutuhkan, 70% dari tubuh kita itu kan cairan. Jadi ya di pola makan seimbang itu juga terdapat cairan, 8 gelas sehari itu harus dipenuhi di orang. Jadi memang dalam satu hari itu. Dalam satu hari memang harus kita kontrol, kadang suka lupa ya minum air putih itu bagus untuk metabolismenya. Karena bagaimanapun juga kan menetralisir dari apa yang sudah kita asup ya dari pagi sampai malam gitu, dan kondisinya juga harus diseimbangkan tadi. Mbak Meta, menarik banget ya kalau bicara gizi, tadi bicara gizi dari ibu hamil, anak-anak, orang dewasa. Sebenarnya masih banyak lagi mengenai gizi yang memang kita harus berikan informasi kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama kaum duafa. Nanti lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya. Boleh, silahkan. Sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya bersama Mbak Meta mengenai gizi yang baik dan juga gizi yang buruk. Karena bagaimanapun juga itu sangat mempengaruhi dalam kita untuk mencari atau melakukan sesuatu aktivitas yang benar-benar kita lakukan dari pagi sampai malam hari. Nah, pemirsa Zakat TV, kita akan kembali lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.